Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Kode Etik, yang membahas tentang kode etik penelitian dan publikasi. Anggota kami ada 2, yaitu Yusril Hanafi dengan NIM 173, dan saya Lintang Budiarti, NIM 207. Jadi, di bab penelitian dan publikasi ini terdapat 11 pasal, yaitu pasal 45 sampai dengan pasal 55. Untuk pasal 45 sampai dengan pasal 50 akan dijelaskan oleh Yusril Hanafi. Baik, di sini yang pertama ada pasal 45. Ini dan pedoman umum. Pada pasal 45 ayat 1 adalah penelitian adalah suatu rangkaian proses secara sistematis berdasar pengetahuan yang bertujuan memperoleh fakta atau menguji teori intervensi yang menggunakan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan, mencatat, atau menganalisa data. Hasil yang kedua, psikolog atau ilmuwan dalam melaksanakan penelitian diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian sedemikian rupa dalam proposal dan protokol penelitian sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Next. Pada pasal 46 yang berdasarkan batasan dan kewenangan dan tanggung jawab. Pada pasal 46 ini, ayat 1 adalah psikolog atau ilmuwan psikologi memahami batasan kemampuan dan kewenangan masing-masing anggota tim yang terlibat dalam penelitian tersebut. Terus, psikolog atau ilmuwan psikologi dapat berkonsultasi dengan pihak yang lebih ahli di bidang penelitian yang sedang dilakukan sebagai bagian dari proses implementasi penelitian. Konsultasi yang dimaksud dapat meliputi yang berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan, misalnya badan-badan resmi pemerintahan, swasta, atau organisasi profesi lain. Next. Pada pasal 46 yang ayat 2 adalah tanggung jawab. Yang pertama adalah psikologi atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan. Yang poin kedua, psikologi atau ilmuwan psikologi memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan penelitian atau pihak-pihak lain terkait termasuk kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian. Next. Pada pasal 47 itu adalah aturan dan izin penelitian. Pada pasal 47 ayat 1 ini adalah psikolog atau ilmuwan psikologi harus memenuhi aturan profesional dan ketentuan yang berlaku, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan publikasi penelitian. Dalam hal ini termasuk izin peneliti dari instansi terkait dari pemangku wewengan dari wilayah dan badan setempat yang menjadi lokasinya. Pasal kedua, jika persetujuan lembaga, komite riset atau instansi lain terkait yang dibutuhkan, psikolog atau ilmuwan psikologi harus memberikan informasi akurat mengenai rancangan penelitian sesuai dengan protokol penelitian dan memulai penelitian setelah memperoleh persetujuan. Next. Pada pasal 48, partisipan penelitian. Pada pasal 48 ini ayat 1 ini adalah psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi partisipan penelitian dari konsekuensi yang tidak menyenangkan. Ayat 2-nya, psikolog atau ilmuwan psikologi berinteraksi dengan partisipan penelitian hanya di lokasi dan dalam hal-hal yang sesuai dengan rancangan penelitian, yang konsisten dengan perannya sebagai peneliti ilmiah. Pelanggaran terhadap hal ini dan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dapat dikenai butir pelanggaran, seperti yang tercantum dalam bagian-bagian lainnya dari kode etik, misalnya pelecehan seksual atau pelecehan lainnya. Pada ayat ketiga,
psikolog atau ilmuwan psikologi harus memberi kesempatan adanya pilihan kegiatan lain kepada partisipan mahasiswa atau peserta didik, anak, bawahan, orang yang sedang menjalani pemeriksaan psikologi bila ingin tidak terlibat atau mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam penelitian tersebut. Next. Pada pasal 49 tentang informal consent dalam penelitian. Sebelumnya, pengambilan data penelitian psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan pada calon partisipan penelitian dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat umum tentang penelitian yang akan dilakukan psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan kepada calon partisipan asas kesediaan sebagai partisipan penelitian yang menyatakan bahwa keikutsertaan dalam penelitian yang dilakukan bersifat sukarela, sehingga memungkinkan pengunduran diri atau penolakan untuk terlibat. Partisipan harus menyatakan kesediaannya seperti yang dijelaskan pada pasal yang mengatur tentang itu. Next. Pada pasal yang pertama, yaitu informal consent. Penelitian dalam rangka mendapat persetujuan dari calon partisipan, psikolog atau ilmu psikologi, menjelaskan proses penelitian secara lebih terinci. Informasi yang penting untuk disampaikan adalah yang pertama tujuan penelitian, jangka waktu dan prosedur, antisipasi dari keikutsertaan yang bila diketahui mungkin dapat mempengaruhi kesediaan untuk berpartisipasi, seperti resiko yang mungkin timbul, ketidaknyamanan atau efek sebaliknya, keuntungan yang mungkin diperoleh dari penelitian, hak untuk menarik diri dari keikutsertaan dan mengundurkan diri dari penelitian setelah penelitian dimulai, konsekuensi yang mungkin timbul dari penarikan dan pengunduran diri, keterbatasan kerahasiaan intensif untuk partisipan, dan siapa yang dapat dihubungi untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Pada pasal 49, yang pertama adalah jika partisipan penelitian tidak dapat membuat persetujuan karena keterbatasan atau kondisi khusus, psikolog atau ilmuwan psikologi melakukan upaya memberikan penjelasan dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang yang mewakili partisipan. Selanjutnya, psikolog atau ilmuwan psikologi yang mengadakan penelitian intervensi atau eksperimen di awal penelitian menjelaskan pada partisipan tentang perlakuan yang akan dilaksanakan, pelayanan yang tersedia bagi partisipan, alternatif atau kompensasi dengan biaya keuangan yang untuk berpartisipasi. Next. Selanjutnya, psikolog atau ilmuwan psikologi berusaha menghindari penggunaan segala bentuk pemaksaan termasuk daya tarik yang berlebihan agar partisipan ikut serta dalam penelitian. Psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan sifat dari penelitian tersebut. Berikut resiko, kewajiban, dan keterbatasannya. Pada pasal 2, informal consent atau perekaman psikolog atau ilmuwan psikologi sebelum merekam suara atau gambar untuk pengumpulan data harus memperoleh izin tertulis dari partisipan penelitian atau persetujuan tidak diperlakukan bila perekaman murni untuk kepentingan observasi alamiah di tempat umum dan diantisipasi tidak akan berimplikasi teridentifikasi atau terancamnya kesejahteraan atau keselamatan partisipan penelitian atau pihak-pihak yang terkait. Bila pada suatu penelitian dibutuhkan perekaman tersembunyi, psikolog atau ilmuwan psikologi melakukan perekaman dengan tetap meminimalkan risiko yang diantisipasi dapat terjadi pada partisipan, dan penjelasan mengenai kepentingan perekaman disampaikan dalam debriefing. Next. Pada pasal ketiga, ayat ketiga ini, pengambilan informal consent psikolog atau ilmuwan psikologi tidak harus meminta persetujuan partisipan penelitian. Hanya jika penelitian melibatkan individu secara anonim atau dengan kata lain tidak melibatkan individu secara pribadi dan diasumsikan tidak ada risiko gangguan pada kesejahteraan atau keselamatannya, serta bahaya-bahaya lain yang memungkinkan timbul pada partisipan penelitian atau pihak-pihak terkait. Penelitian yang tidak harus memerlukan persetujuan partisipan antara lain adalah yang pertama penyebaran kuesioner anonim, yang kedua observasi alamiah, yang ketiga penelitian arsip. Yang kesemuanya tidak akan
menempatkan partisipan dalam risiko pemberian tanggung jawab hukum atas tindakan kriminal atau perdata, risiko keuangan, kepegawaian, atau reputasi nama baik dan kerahasiaan. Next. Pada pasal 50 yang berisikan pengelabuan atau manipulasi dalam penelitian. Pada ayat pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak diperkenakan menipu atau menutupi informasi yang mungkin dapat mempengaruhi calonnya partisipan untuk ikut, serta seperti kemungkinan mengalami cedera fisik, rasa tidak menyenangkan, atau pengalaman emosional yang negatif. Penjelasan harus diberikan sedini mungkin agar calon partisipan dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk terlibat atau tidak dalam penelitian tersebut. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi boleh melakukan penelitian dengan pengelabuan. Teknik pengelabuan hanya dibenarkan bila ada alasan ilmiah untuk tujuan pendidikan atau untuk bila topik sangat penting untuk meneliti demi pengembangan ilmu. Sementara cara lain yang efektif tidak tersedia bila pengelabuan terpaksa dilakukan. Psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan bentuk-bentuk pengelabuan yang merupakan bagian dari keseluruhan rancangan penelitian pada partisipan sesegera mungkin, sehingga memungkinkan partisipan menarik data mereka bila partisipan menarik diri atau tidak bisa bersedia terlibat lebih jauh dari penelitian tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Intan Andini. Nah, baik, selanjutnya adalah pasal 51, yaitu adalah penjelasan singkat atau debriefing. Nah, psikolog dan atau ilmuwan psikolog memberikan penjelasan singkat segera setelah selesai pengambilan data penelitian. Nah, dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dapat dipahami oleh masyarakat pada umumnya, agar partisipan ini dapat memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan dalam penelitian. Agar psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki oleh partisipan tersebut. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi resiko ataupun bahaya jika nilai-nilai ilmiah dan kemanusiaan menuntut penundaan atau penahanan informasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah debriefing dalam penelitian dapat ditiadakan jika pada saat awal penelitian telah dilakukan penjelasan tentang sifat, hasil, dan kesimpulan pada penelitian, agar psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat mengambil langkah yang tepat untuk meluruskan persepsi ataupun konsepsi yang keliru yang mungkin dimiliki oleh partisipan. Nah, yang keempat, jika psikolog dan atau ilmuwan psikologi menemukan bahwa prosedur penelitian telah mencelakai partisipan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah tepat untuk meminimalkan bahaya. Nah, selanjutnya pasal 52 adalah penggunaan hewan untuk penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memperhatikan peraturan negara dan standar profesional apabila menggunakan hewan sebagai objek penelitian. Standar profesional yang dimaksud diantaranya bekerja sama atau berkonsultasi dengan ahli yang sangat kompeten. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan penelitian dengan hewan harus terlatih dan dapat memperlakukan hewan tersebut dengan sangat baik. Mengikuti prosedur yang berlaku, bertanggung jawab untuk memastikan kenyamanan, kesehatan, dan perlakuan yang berbalik kemanusiaan terhadap hewan tersebut. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang sedang melakukan penelitian dengan hewan perlu memastikan bahwa semua orang terlibat dalam penelitiannya telah menerima petunjuk mengenai metode penelitian, perawatan dan penanganan hewan yang digunakan, sebatas keperluan penelitian, dan sesuai dengan perannya. Prosedur yang jelas diperlukan sebagai panduan untuk menangani seberapa jauh hewan boleh disakiti dan terhindar dari perlakuan yang semena-mena. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menggunakan prosedur yang menyebabkan rasa sakit, stres, dan penderitaan pada hewan
hanya jika prosedur alternatif tidak memungkinkan dan tujuannya dibenarkan secara ilmiah atau oleh nilai-nilai pendidikan dan terapan. Yang ketiga, apabila dalam penelitian diperlakukan pembedahan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menjalankan prosedur bedah dengan pembiusan yang memadai dan mengikuti teknik-teknik untuk mencegah infeksi dan meminimalkan rasa sakit. Kemudian, yang keempat, apabila nyawa hewan perlu diakhiri, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melaksanakannya dengan segera, dengan usaha untuk meminimalkan rasa sakit dan sesuai dengan prosedur yang dapat diterima. Kemudian, yang selanjutnya adalah pasal 53 tentang pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi bersikap profesional, bijaksana, jujur dengan memperhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakukan pelaporan atau publikasi hasil penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa layanan psikologi. Dan hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak merekayasa data atau melakukan langkah-langkah lain yang tidak bertanggung jawab. Misalnya terkait pengelabuan, plagiarisme, dan lain-lain. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi jika menemukan kesalahan yang signifikan pada data yang dipublikasikan, mereka harus mengambil langkah untuk mengoreksi kesalahan tersebut dalam sebuah pembetulan atau correction, penarikan kembali atau retraction, catatan kesalahan tulis atau cetak erratum, atau alat publikasi lain yang tepat. Kemudian yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak menerbitkan atau mempublikasikan dalam bentuk original dari data yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Ketentuan ini tidak termasuk data yang dipublikasikan ulang jika disertai dengan penjelasan yang memadai. Kemudian selanjutnya adalah pasal 54, yaitu adalah berbagi data untuk kepentingan profesional. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak menyembunyikan data yang mendasari kesimpulannya setelah hasil penelitian diterbitkan. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat memberikan data dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan bila ada sejawat atau profesional lain yang memiliki kompetensi yang sama dan memerlukannya sebagai data tambahan untuk menguatkan pembuktiannya melalui analisis ulang atau memakai data tersebut sebagai landasan pekerjaannya. Yang ketiga, ketentuan pada ayat 2 tersebut tidak berlaku jika hak hukum individu yang menyangkut kepemilikan data melarang penyebarluasannya. Untuk kepentingan ini, sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut wajib mengajukan persetujuan tertulis sebelumnya. Nah, yang keempat, profesional atau sejawat lain yang memerlukan data penelitian tersebut wajib melindungi kerahasiaan partisipan penelitian dan memperhatikan hak legal pemilik data. Dan yang terakhir, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat meminta sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut untuk ikut bertanggung jawab atas biaya terkait dengan penyediaan informasi. Nah, selanjutnya adalah pasal 55 tentang penghargaan dan pemanfaatan karya cipta pihak lain. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kaidah ilmiah yang berlaku umum. Karya cipta yang dimaksud dapat berbentuk penelitian, buku tes, alat tes, atau bentuk lainnya harus dihargai dan dalam pemanfaatannya memperhatikan ketentuan perundangan mengenai hak cipta atau hak intelektual yang berlaku. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat dibenarkan melakukan plagiarisme dalam berbagai bentuk, seperti mengutip, menyadur, atau menggunakan hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya secara jelas dan lengkap. Penyajian sebagai atau keseluruhan elemen substansial dari pekerjaan orang lain tidak dapat diklaim sebagai miliknya, termasuk bila pekerjaan atau sumber data lain itu sesekali disebutkan
ditempatkan sebagai sumber. Yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan menggandakan, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Yang keempat, kredit publikasi yang diperoleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan kontribusi ilmiah atau profesional yang telah dilakukan atau di mana mereka ikut berpartisipasi. Kepemilikan atau posisi struktural institusional, misalnya kepala bagian atau pemimpin lembaga, tidak membenarkan pencantuman nama yang bersangkutan bila ia memang tidak berkontribusi nyata dalam penelitian atau penulisan. Dan yang terakhir, kontribusi minor dalam penelitian dan penulisan yang dipublikasikan harus diakui dengan benar, hingga pada catatan kaki dan kata pengantar. Mahasiswa atau orang yang dibimbing tetap harus didaftar sebagai penulis atau anggota tim penulis bila publikasi tersebut merupakan karyanya. Artikel yang secara substansial disusun berdasarkan skripsi, tesis, dan atau disertasi mahasiswa tetap harus mencantumkan nama mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya adalah contoh kasus dari setiap pasal. Silakan untuk Mas Yusril. Baik, di sini ada contoh-contoh kasus pelanggaran kode etik dalam penelitian dan publikasi. Pada pasal 45 yang disebutkan adalah mengenai pedoman umum. Di sini dalam contoh kasusnya, dalam artikel Loftus Melvin Guyer dan seorang investigator rahasia menyelidiki identitas asli dari Jin Do tersebut. Mereka mewawancarai ibu saudara laki-laki, ibu tiri, dan ibu asuhnya. Investigator juga berusaha untuk menghubungi Jin Do tetapi selalu gagal. Terus pada pasal 46 yang pada contoh kasus di makalah yang berbunyi tentang batasan kewenangan dan tanggung jawab. Pada kasus ini, Loftus dan beberapa pihak lain dituduh memfitnah, melakukan penyemaran nama baik, dan terancam hukuman kelalaian yang disengaja, melakukan invasi emosional privasi, penderitaan, dan kerusakan karena penelitian Loftus tersebut mengungkap informasi pribadi dan identitas subjek, serta melakukan hal di luar persetujuan subjek. Pada contoh kasus di pasal 47 tentang Kode Etik Psikologi Indonesia mengenai aturan dan izin penelitian. Pada dua artikel penyelidikan yang berjudul Who About Jane Doe dipublikasikan oleh Loftus dan Melvin Guyer, hal tersebut dilakukan oleh keduanya tanpa terlebih dahulu memberitahu Carwin atau Jane untuk meminta izin atas identitas Jane tersebut. Lotus juga tidak menjawab respon dari University of Washington Institutional Review Board atau IRB mengenai penilaian mereka terhadap Jane Doe tersebut. Lotus mengklaim bahwa Michigan IRB telah memberikan izin untuk melakukan penyelidikan. Corwin kemudian menghubungi Universitas Michigan atau IRB dan diinformasikan bahwa mereka tidak memiliki izin mengenai kasus tersebut dari Guyer. Pada pasal 48 tentang mengenai partisipan penelitian. Dalam kasus ini, wanita yang disebut Jane Doe telah menyetujui publikasi atas kasus yang dialaminya. Dalam artikel tersebut, Loftus, Melvin Guyer, dan seorang investigator rahasia menyelidiki identitas asli dari Jane Doe tersebut. Mereka mewawancarai ibu, saudara laki-laki, ibu tiri, dan ibu asuhnya. Investigator juga berusaha untuk menghubungi Jane Doe tetapi selalu gagal. Kemudian, pada bulan Mei dan Juli 2001, dua artikel penelitian yang berjudul Who About Jane Doe dipublikasikan oleh Loftus dan Melvin Guyer. Pada hal ini, mereka tidak meminta izin tidak memberitahu izin kepada Jane dan Corwin. Next.
pada pasal 49 tentang informed consent penelitian. Di sini kasusnya dia meminta Corwin untuk meminta izin untuk mewawancarai Jane dan mereview rekamannya. Loftus percaya bahwa ia dibenarkan dalam membuka identitas Jane. Dia percaya bahwa peraturan kerahasiaan yang digunakan untuk melindungi pasien atau objek penyelidikan tidak perlu digunakan untuk menyembunyikan kenyataan. Di pertengahan investigasi, Loftus dipanggil oleh Corwin. Corwin menyatakan bahwa Jane ingin terus berkomunikasi dengannya. Jane memberitahu pada Universitas of Washington bahwa dia tidak setuju dengan Loftus mendatangi ibu dan ibu tirinya untuk diwawancara. Karena dalam kasus ini, dalam penelitian itu yang diwawancari adalah Jane. Pada pasal 50 tentang manipulasi, dalam kasus ini, stapel memanipulasi dilakukan tanpa adanya tujuan untuk pengembangan ilmu. Manipulasi dilakukan stapel semata-mata hanya untuk kepentingan dia pribadi. Manipulasi data yang dilakukan stapel juga bukan merupakan bagian dari keseluruhan rancangan penelitian. Pelanggaran stapel dalam manipulasi data juga terdapat dalam standar etika dari prinsip etika psikolog dan kode etik yang terkait dengan pelaporan penelitian yang berisi psikolog tidak boleh memalsukan data. Kasus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Ani. Silakan. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin beritahukan kepada teman-teman bahwasanya kami mengutip beberapa kasus, tapi kami tidak mencantumkannya di sini, dan kami di sini cuma mencantumkan analisis kami saja dari beberapa kasus tersebut. Nah, jika teman-teman ingin melihat bagaimana kasus-kasusnya, teman-teman bisa melihat di makalah yang lebih jelas. Oke, selanjutnya adalah contoh kasus pasal 53. Dalam kasus tersebut, Stapel dengan jelas melanggar etika pelaporan dan publikasi. Hasil penelitian dengan melakukan tindakan rekayasa dan yang pada akhirnya menyesatkan pandangan masyarakat pengguna jasa psikologi. Nah, kemudian untuk pasal 54 tentang berbagi data untuk kepentingan profesional, Stapel menyembunyikan data penelitian ketika ada yang bertanya mana bukti bahwa Stapel melakukan penelitian, dan Stapel menjawab bahwa berkas penelitiannya sudah dibuang karena tidak muat disimpan semuanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pasal 55. Dr. Mani telah gagal melakukan eksperimen di masa kanak-kanak dari David, tetapi tetap memaksakan keinginannya untuk melanjutkan penelitiannya dan tidak bertanggung jawab atas keselamatan dan tekanan psikologis yang diterima oleh David. Ditambah lagi, kenyataan bahwa Dr. Mani dianggap telah menutup mata dan berbohong kepada orang tua dan publik tentang perkembangan kasus David, terutama pernyataan David tentang keinginannya untuk mengakhiri hidupnya. Nah, kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf jika presentasi kami ini mungkin kurang. Nah, teman-teman bisa melihat PPT atau makalah dengan lebih jelasnya. Kami mohon maaf untuk kesalahan yang kami ucapkan maupun yang kami tulis jika ada salahnya. Dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.